Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat bergabung kembali dalam ibadah doa Rabu malam. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kalau kami semua yang berada di sini boleh ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan ibadah doa Rabu malam GGP Maranatha. Kami rindu Tuhan, semua dalam pengurapan Tuhan, semua dalam lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pemain musik, untuk Pak Yeremi dan tim, untuk hamba yang memimpin pujian, untuk Bapak Daniel yang membawakan firman, juga membagikan pokok-pokok doa. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau juga Tuhan yang memberkati semua jemaat yang hadir, yang ada di sini, juga yang hadir di rumah masing-masing dengan online. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah doa Rabu malam ini ke dalam tangan pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita rindu selalu dekat dengan Tuhan kita. Kita ingin selalu bersekutu dengannya, menikmati hari demi hari, melewati hari demi hari dengan kasih Tuhan. Biarlah kita semua selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Hanya dekat tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan katakan, hanya dekat Allahku. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya ku ingin selalu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, bersamamu, sungguh indah bersamamu, selamanya. Haleluya. Mari dekat, selalu dekat Engkau. Engkau Allah yang kami kasih. Ku ingin selalu dekat hadirat-Mu. Mari dekat Engkau. Kami bersyukur, Kau Allah yang selalu ada dengan kami, selalu bersama kami. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu kami ada karena kasih-Mu Bapa. Karena kasih-Mu kami boleh ditebus dosa kami. Haleluya. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang dahsyat. Topang kami Tuhan, lawat kami Tuhan, berkati kami, sembuhkan kami, oh Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Engkau Allah yang kami layak kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, karena Engkau Allah yang berkuasa di bumi juga di sorga. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah semua umat-Mu yang percaya berlutut di hadapan-Mu malam ini, menaikkan pokok-pokok doa kami.
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Pada kesempatan malam hari ini saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu yang mau bersaksi menceritakan cinta kasih Tuhan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Sebelum kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biarlah roh Tuhan membimbing kita penuh dalam pengurapan, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan. Firman itu yang sanggup mengubah kehidupan kita. Biarlah curahan-Mu Bapa turun atas kami semua. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Akhir dari pujian, penyembahan kami Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, aktivitas sepanjang hari ini dalam segala tugas tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, putra putri dalam keluarga besar maupun keluarga kecil. Terima kasih tiap butir nasi, lauk pauk, kue, buah-buahan, air yang Kau supply bagi kebutuhan rumah tangga kami. Sungguh kami memuji menyembah Engkau untuk kebaikan-kebaikan yang Engkau limpahkan, yang menjauhkan kami dari kecelakaan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kesibukan rumah tangga maupun beberapa rekan kami yang boleh bekerja di kantor atau di pabrik. Terima kasih. Kalau malam ini kembali Engkau memberikan semangat kepada kami untuk boleh hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kami mungkin yang ada di rumah. Bapa dalam sorga, terima kasih. Izinkan sekarang hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu. Demi nama Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Nama-Mu dipuji dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya dan ibu cucu itu attending funeral, hadir dalam pemakaman dari mamahnya Ibu Wawa yang suka hadir dalam ibadah itu ya. Dan rupanya saya baru tahu itu di daerah Sumedang ada kuburan Kristen, tapi ternyata itu dibeli oleh Pak Ruben Ali. Nah, itu segede 2 kali lapang bola mungkin ya. Puji Tuhan, saya baru lihat dan itu belum di belum ditata betul, jadi masih liar itu. Wah, menurut saya tuh orangnya galede kalau di sana ya. Jadi saya lihat, puji Tuhan. Nah dulu Pak Ito itu memberikan 2000 meter di daerah Ciuya, 2000 meter untuk non Islam. Jadi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha 2000 meter. Aduh, Pak Ito itu mau cekap, saya bilang nggak bakal cukup itu. Ya akhirnya batal itu. Ya, saudara-saudara, itu tentang hal makam itu perlu perhatikan ya. Nah, tapi kita juga tidak keberatan kalau ada keluarga itu mengkremasi. Nah itu di Cikadut ada 2 krematorium, yang lama dengan yang baru. Beda tarifnya itu. Oke, saya tidak bicara soal itu lebih jauh. Yuk kita membuka Alkitab kita
Yang saya mau sampaikan ini Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Itu menjadi tema dari kitab Roma atau surat Roma. Sudah dapat? Atau ada di sini? Oh, enggak ada. Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Semua katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Roma ini itu dibaca ulang oleh Martin Luther di satu biara, dan itu akhirnya Martin Luther dapat pencerahan dia bahwa kepastian keselamatan itu bukan dikeluarkan oleh gereja, melainkan keselamatan yang real, yang pasti itu karena apa? Iman. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus secara pribadi, dari berbagai macam background, latar belakang yang berbeda satu kepada yang lain, nah ini karya iman dalam diri kita. Ya, tapi kita nggak bisa katakan kita diselamatkan oleh iman. No, kita diselamatkan oleh anugerah Allah, tetapi melalui iman. Nah, jadi iman itu bukan tujuan percaya kita, iman kita, ya. Tapi iman itu adalah alat untuk menerima anugerah Allah, kepastian keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus. Oh, saya bersyukur apabila Kisah Para Rasul 9 itu menceritakan Kisah 8 mentobatkan Saulus ini, yang dulu dia penganiaya, sekarang menjadi pembela Injil dia, menjadi pemberita Injil dia. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa Paulus ini atau Saulus ini punya badan yang hebat gitu, yang sempurna. Nah, saya bisa, kalau baca surat Galatia itu saya bisa membayangkan Paulus itu agak bongkok. Kemudian ada berapa banyak hamba Tuhan menafsirkan dia itu jalannya enggak sempurna. Coba bayangkan. Makanya dia julus dia judes dia sadis kepada orang lain. Sampai berapa banyak jemaat Allah terbunuh, teraniaya karena sikap Paulus ini yang membela agama Yahudi atau Yudaisme ini. Ya, jadi Paulus, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa surat Roma itu yang mentobatkan Martin Luther. Tetapi Paulus yang belum pernah pergi ke Roma, dia rindu ingin pergi ke Roma. Tapi kemudian akhirnya dia datang di kota Roma bukan sebagai pelancong, bukan sebagai turis domestik, melainkan dia datang ke Roma sebagai tawanan. Ya, oleh karena itu kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus dia mengasihi Allah di dalam pribadi Yesus sungguh-sungguh. Nah, kalau dia memang sungguh-sungguh betul, maka ia meyakini bahwa Roh Kudus yang berkenan tinggal di dalam dirinya itu yang membimbing dia. Paulus sadar bahwa kalau dia datang ke Roma, itu banyak ahli-ahli di kota Roma. Jadi waktu itu kota Roma itu menjadi pusat dunia. Berapa banyak orang ingin datang ke kota Roma. Seperti begini, orang Amerika itu rindu ingin datang di Kepulauan Hawaii. Yang sebenarnya itu juga salah satu provinsi, salah satu negara bagian dari Amerika. Tapi tidak semua orang Amerika bisa hadir, karena itu kan biayanya mahal. Penerbangan dari Amerika itu ke Hawaii, wah itu cukup jauh. Tepat seperti orang Australia, kalau belum pernah ke Bali, rasanya belum puas ini hidup.
Tapi saya juga mendengar dari Pak Tony yang dari Bali, pernah lihat dia orang bule kokoreh ya itu di tong sampah ya. Kemudian ada mangsa diambil. Wah, aneh bagi saya nih. Karena selama ini orang bule nih apik gitu ya. Kemudian dia punya uang, tapi ternyata ada juga gelandangan bule ini ya. Sampai terjadi begitu rupa. Saudara-saudara, Rasul Paulus dia tahu di kota Roma ada ahli sejarah, ada ahli filsafat. Paulus tahu bahwa di kota Roma ada ahli di dalam segala sesuatunya. Takutkah Paulus untuk datang ke kota Roma? Maka dia katakan, aku tidak takut. Apa yang dia andalkan? Kuasa Allah yang ada di dalam dirinya. Makanya dia katakan, I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu. Sebenarnya saya juga heran kenapa ini Silai ini, Alkitab Indonesia menerjemahkan menjadi aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebenarnya yang aslinya itu terjemahannya adalah aku tidak merasa malu mengaku Injil itu. Ya, tapi ada hubungan. Kenapa ia tidak merasa malu? Karena ada keyakinan yang kokoh di dalam Injil ya. Wah, puji Tuhan. Dan ini yang memberikan kekuatan untuk saya pribadi, bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, memang kita harus hati-hati. Ya, mari kita andalkan bukan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kepada kasih karunia Allah. Tadi waktu saya hadir di pemakaman, tiba-tiba ada ibu, saya rasanya pernah lihat Bapak nih, di mana? Terus saya tanya, ibu anggota mana? Oh, saya di Isa Al-Masih. Oh, Lengkong Besar. Iya. Oh, ya, saya suka khotbah di sana. Udah selesai itu datang lagi satu bapak. Saya rasanya pernah lihat Pak Daniel di mana ya? Pak Daniel suka ke bank, suka saya bilang. Tapi bukan mau naruh uang. Jadi mau pelayanan diundang. Oh, iya saya baru ingat. Dulu di Bank Universal ya. Betul. Saya bilang, itu Ibu Susan yang mengkoordinir ada persekutuan doa. Kemudian Ibu Susan kerja di Bank Universal. Tapi kemudian sekali waktu saya diundang ke rumahnya Ko Chong King. Ko Chong King ini yang punya King. Ya, di mana di King itu ada gereja yang dilayani oleh Pendeta Yusuf yang dulu GBI. Nah, sekarang Pak Yusufnya udah nggak lagi melayani di sana. Kenapa? Karena GBI yang ada di King itu sekarang saya dengar Pak Ruben Adi yang apa ini memakai gitu ya, menyewa. Wah, anggota jemaatnya udah bubaran kemana gitu. Jadi saudara, selama pandemik ini saya melihat banyak gereja-gereja yang nyungsep loh, yang bubar akhirnya. Kalau pandemik memang dari Tuhan, tidak mungkin ada banyak gereja yang goncang. Tidak mungkin ada banyak orang Kristen tidak lagi ke gereja. Jadi saya berkesimpulan iblis ini, pandemik ini. Dan berapa banyak pendeta yang akhirnya meninggal dunia karena sakit penyakit ini. Tapi di Alkitab diceritakan adanya penyakit sampar yang merajalela. Itu sampar ya, semacam apa ini, tipes mungkin ya sampar itu. Bukan ya, nanti jelasin lah ya apa itu sampar ya. Yang itu apa ini, nepa gitu ya. Apa ini? Menular ya, menular. Itu hati-hati itu. Nanti akan muncul lagi sakit penyakit yang lain yang mungkin jauh lebih berbahaya. Kalau sekarang COVID-19, saya udah menafsirkan jauh sebelumnya itu akan menjadi salah satu penyakit yang muncul di masyarakat. Tapi biasa itu. Ya. Oleh karena itu jangan takut menghadapi realita yang terjadi karena sakit penyakit. Tetapi takutlah kepada Allah. Amin. Fear of the Lord is beginning of the wisdom. Takut kepada Allah itu adalah permulaan hikmat, kebijaksanaan. Ya, oleh karena itu saya mengucap syukur apabila Rasul Paulus dia katakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh, atau aku tidak berasa malu mengaku Injil itu. Itu kan bisa jadi batu sandungan. Karena terus akhirnya bahwa Rasul Paulus ini datang ke Yerusalem mau ketemu Kefas. Siapa ini Kefas? Petrus Kefas ini. Ya, ketemu dengan Kefas,
Tapi saya bersyukur bahwa akhirnya Paulus ini meyakini dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Bukan dipilih oleh manusia. Tapi Paulus punya tugas sekarang menyajikan hidupnya di tengah-tengah orang Yahudi. Bagaimana ia bisa meyakini bahwa dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Oh, itu nggak gampang. Dia pergi ke sana selama 3 tahun, dia pergi ke sana sampai ke Arab 14 tahun. Wah, nggak gampang itu. Sampai ada rasul-rasul yang mencurigai Rasul Paulus. Tapi saya bersyukur kalau kita baca surat Galatia, bahwa dulu dia penganiaya, sekarang dia menjadi pemberita Injil. Puji Tuhan. Nah, Rasul Paulus dalam hidup hari, ya dalam daily life-nya itu, hari ke sehari, dia mengeluarkan buah-buah pertobatan. Dan itu muncul di dalam Galatia, surat Galatia pasal yang kelima, Galatia 5 ayat yang 22. Ya. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Luar biasa, ya. Jadi buah pertobatannya, di mana Roh Kudus berkenan tinggal dalam dirinya, memunculkan kasih. Kasih melihat kepada orang lain, orang Kristen, you are my brother, engkau saudaraku. Lihat kepada para gadis, engkaulah saudariku. Lihat kepada ibu-ibu, engkaulah umat Allah. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya pernah ada di Kalimantan Barat, saya pernah ada di Kalimantan Timur, saya pernah ada di Lampung. Pada waktu hari Minggu, saya lihat ada orang bawa Alkitab, oh dia saudaraku. Dia sedang menuju ke gereja. Waktu di Australia, saya kan dijemput sama Pak Aming nih, lagi naik mobil, saya menuju gereja Renwick namanya ya. Itu ada orang-orang pakai baju hitam-hitam. Terus kalau perempuan itu pakai kerudung hitam, bawa tas itu ngungkung dia jalan. Terus dia katakan, kau Daniel, kau Aming cerita, itu orang Yunani tuh menuju ke gereja. Waduh, saya bilang kau Aming, kalau kita nggak buru-buru, saya ingin berhenti, ingin ngobrol, saya bilang dengan ibu itu. Tapi di satu stasiun, saya dengan si Yonatan, salah ini rupanya, salah stasiun. Jadi aduh, saya bilang mestinya ada di sebelah sana. Tapi nggak mungkin di jalan itu saya kemudian keluar, pindah ke sebelah sana. Oh itu jauh lagi. Akhirnya ada satu orang ngasih tahu ke saya, through tunnel. Melalui terobos di bawah itu, rel itu ada jalan, jalan tikus gitu. Tapi gede. Wah, akhirnya saya ikutin petunjuk dari dia, informasi dari dia. Begitu saya turun, tiba-tiba ada 2 gadis juga, dia tersesat itu. Terus dia tanya mau kemana? Saya bilang mau ke stasiun yang menuju ke Kings Grove. Oh ya, dia katanya di sebelah sana katanya. Waduh, thank you, saya bilang. Nah, dia mah ada orang bule, seorang Australia, tahu dia tembus ke sana kemana. Sepi itu, nggak ada orang lain lagi. Jadi kalau ada perompokan, kita bisa apa gitu ya. Tapi jangan, Yon, kita tersesat nih. Terus saya menyusuri itu. Akhirnya sampai di stasiun itu. Jadi waktu saya sampai di sana, ada kumisan. Terus dia katakan, Anda mau kemana? Saya mau ke Kings Grove. Wah, katanya udah lewat itu. Anda mestinya tadi turun di sebelah sana. Oh iya, saya bilang saya salah. Terima kasih informasinya. Itu saya tanya, Anda dari mana? Anda orang Australia? Bukan, saya orang Yunani. Wah, saya senang sekali ketemu orang Yunani. Saya dengar Anda ibadah lama ya. Oh ya, 3 hours. Coba, ibadah 3 jam loh. Kita sejam aja, udah panas nih dudukannya. Bentar-bentar lihat teologi. Ini 3 jam ibadah. Kemudian saya katakan, boleh saya hadir? Wah, with pleasure, welcome. Ya, dengan senang hati, selamat datang Anda bisa hadir. Tapi akhirnya saya nggak hadir sana. Ya, tapi hanya kerinduan aja gitu. Ya, saya bersyukur
ketemu dengan saudara-saudari seiman yang dari latar belakang berbeda. Waktu Tuhan izinkan saya ke Israel, ada orang-orang dari Afrika. Itu lagi penyembahan, pujian mereka. Akhirnya saya masuk di sana. Akhirnya waktu mereka kemudian menari-nari, saya juga ikut aja menari-nari, ya. Nari-nari, terus itu yang dari Salom itu pada kata, itu lihat si Padani, lihat si Padani joget-joget. Ya. Jadi seorang-orang hitam ini menerima saya sebagaimana adanya, senang mereka. Jadi waktu kelompok kami kemudian ada kebaktian, ada pujian penyembahan, ada beberapa ikut ke kami, ya, menari-nari lagi. Wah, kita one faith, kita satu iman ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketemu dengan orang-orang Katolik Ortodoks, jadi tidak kiblatnya tidak ke Roma dia, tetapi kiblatnya dia ke Israel. Jadi mereka mengakui Israel, tapi kalau orang Katolik itu enggak, mereka enggak mau datang ke Israel, tapi mereka datang ke apa ya? Bukan Vatikan. Lourdes. Ke Lourdes itu ada di daerah Perancis. Ke sana mereka, ya, ke Lourdes. Saya punya teman udah 2 kali mungkin dia ke Lourdes, orang Katolik ya. Jadi kalau orang Katolik Vatikan itu tempat Lourdes itu dikultuskan gitu. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, penting kita sebagai saudara seiman walaupun dari berbagai denominasi, kita punya aras organisasi gereja, kita perlu memang akseptan, ada sikap untuk saling menerima satu kepada yang lain. Puji Tuhan. Jadi kita punya tempat ibadah di GGP Maranatha Cimahi ini. Mari kita sayangi nih gereja ini. Dulu gereja ini sederhana. Itu kalau mau ibadah tuh dari jalan turun 2 meter. Jadi ke bawah itu. Tapi sekarang setelah dibangun, maka kita lebih tinggi dari jalan. Naik kurang lebih 2 meter. Dulu turun 2 meter ke bawah, sekarang naik 2 meter. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur bagaimana Tuhan boleh menolong, memberkati selama 13 tahun gereja ini dibangun loh. Ada dana, maju. Tidak ada dana, stop, istirahat dulu. Untuk para tukang tuh bisa mengerti. Ya, tiap hari saya melihat pembangunan ini, sekolah taman kanak-kanak BPK Penabur, cepat sekali. Sampai mereka kerja sampai jam 10 malam loh. Ya, jadi cepat mereka kerja. Terus saya lihat, pakai bajaringan sekarang mereka. Datang itu kadang tengah malam, kadang-kadang jam 2 pagi itu datang barang dari Jakarta. Cepat sekali itu membangun. Nah, kita bersyukur apabila kita ada dana lagi, mungkin kita akan bangun sebelah. Kalau kita punya dana umpamanya 5M aja, ini mah berandai-andai ya. Saudara setuju gak kalau ini dibangun untuk sekolah? Atau saudara setuju kalau yang di depan itu dijual? Dengan 5M kita bisa loh membeli 2 lokal itu. Satu yang game master, yang enggak dipakai lagi itu dikosongin. Saya lihat juga suka intip kadang-kadang. Oh, udah habis barangnya itu. Nah, satu lagi kafe itu tempat minum. Setuju nggak saudara? Membangun atau mau pilih beli yang di depan? Jangan dijawab lah, nanti aja udah di rumah jawabnya. Jadi saudara-saudara tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada orang memberkati kita. Amin. Jangan berpikir hal yang pika keheuleun yang membuat kita kesel, jangan. Itu merusak citra iman kita loh. Tapi bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Tapi kita harus taki-taki, harus kuda-kuda, waspada itu, ya. Karena kalau kita memikirkan hal yang membuat kita kesel, bahaya. Nanti nggak bisa tidur lagi. Kalau udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kurang nafsu makan. Jadi kita rileks. Karena apa yang kita kelola ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Dani Gunawan. Siapa sih saya di hadapan Tuhan? Ini gereja kepunyaan kita sekalian nih. You are my brother, you are my sister in Jesus. Ya, oleh karena itu selalu naikkan doa untuk gereja kita ini. Sekali waktu saya akan berhenti jadi gembala. Ya, tapi Tuhan siapkan.
ada gembala di antara saudara nanti akan meneruskan. Kalau tidak you. Kalau tidak you. Ya, jadi Tuhan sudah pilih. Nah, saya kemarin nanya Yermi, jawabannya salah. Apa syaratnya ia jadi seorang presiden? Saudara tahu jawabannya enggak? Apa syaratnya seorang presiden? Diam. Hah? Oh, pendukungnya. Apalagi? Apa syaratnya seorang presiden? Tadi saya lihat Prabowo. Siapa dia akan jadi first lady Indonesia? Apakah Titik Soeharto? Itu tanda tanya. Ya, jadi wartawan pintar dia bikin berita jadi wah viral itu. Sampai ada 1 juta lebih. Wah, dia dapat uang tuh ya. 1 juta berapaan itu kalau tagih ke YouTube. Ya. Jadi ini masih banyak pandangan-pandangan. Syarat seorang presiden adalah salah. Tapi yang benar adalah syarat seorang presiden adalah terpilih. Betul nggak? Betul ya? Ya itu saya juga jawaban datang dari orang Australia dulu. Dia tanya saya apa syaratnya seorang presiden. Saya bilang dia harus WNI umur sekian. Terus tidak crazy, ya, tidak gila. Dia sehat. No dia bilang. Elected dia bilang. Ya, syarat seorang presiden adalah terpilih. Mungkin Prabowo juga ada kekurangan dia, tapi terpilih. Demikian juga sebelumnya Jokowi, mungkin ada kekurangan, tapi akhirnya toh 2 periode dia. Padahal saya berharap Jokowi bisa 3 periode gitu, tapi tekaci itu nggak boleh, dia ada aturannya. Ya. Oleh karena itu mari kita tetap doakan untuk bangsa dan negara kita. Dan saudara jangan merasa malu kalau ketemu dengan orang, Anda orang Kristen ya? Iya, mau apa? Bukan gitu ya sikapnya. Tapi iya saya orang Kristen. Ya. Kenapa Anda bisa lihat saya orang Kristen? Anda penuh kasih kepada yang lain. Anda bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada Anda. Ini nih buah-buah roh ini. Kasih, sukacita. Mari kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Mari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Mari kita damai sejahtera. Kita sabar. Kita punya sikap generosity. Generosity itu kemurahan. Kita punya goodness, kebaikan kepada orang. Kita juga mempunyai sikap kesetiaan, faithfulness. Dari kata iman itu, kesetiaan. Kita juga perlu kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Puji Tuhan. Ada tidak dalam hidup saudara hal-hal yang dikatakan di dalam Galatia 5:22 nih? Oh, saya ada. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kasih satu kepada yang lain. Ya, firman Tuhan pada malam ini sungguh-sungguh boleh memperlengkapi hidup kita ini. Dan mari kita tetap di dalam hidup kita ini yang Tuhan panjangkan. Ada satu changing of life. Ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Dulu hidupku begini, sekarang begitu. Dulu hidup kita begitu, sekarang begini. Jadi kalau ada perubahan, itu artinya ada pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan, ada hasil yang dihasilkan dalam hidup kita ini. Puji Tuhan. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita ini. Bukan menjadi batu sandungan. Ya, sampai orang, tidak. Tapi orang katakan, wah saya salut nih kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Murah hati, senyum kepada orang, mau menanya duluan. Jadi Allah kita ini di dalam Yesus, Allah berinisiatif. Allah yang berinisiatif. Mari kita juga berinisiatif. Kalau ketemu orang, kalau baru ketemu orang, saya suka nanya apa? Kerja di mana nih Pak? Dinas di mana nih Pak? Boleh saya tahu di mana Anda tinggal? Kita jadi akrab. Umumnya kalau dia orang Tionghoa, Anda anggota gereja, di gereja mana Pak? Kan jadi akrab kita. Tadi ada orang karena saya rasanya pernah lihat Pak Dani ya. Oh,
Dulu tahun 90-an atau tahun 2000-an pernah melayani di Bank Universal ya? Oh iya, saya bilang. Ibu Susan, saya bilang. Oh iya, yang jual handbag itu, yang jual tas di dalam kaum, iya sana sekarang. Oh Pak Dani tahu, yang masih ingat itu. Iya, saya bilang. Saya pernah ke rumahnya Ko Chongking tuh yang di mana tuh? Cilaki. Oh iya, dia mah kadang-kadang tinggal di Hegarmana, kadang-kadang juga di Cipaganti dia tinggal. Oh dia banyak rumahnya, saya bilang. Jadi waktu King itu kebakaran, memang saya ikut sedih juga. Tapi tidak menggoncangkan iman Pak Ko Chongking ini, yang punya King ini ya. Akhirnya dibangun lagi kan Kingnya sekarang jadi lebih bagus. Ya, dan ini Ruben Adi dia makin kaya dia. Karena kadang-kadang dia diundang ke Amerika dan dia punya sekolah Alkitab di Australia. Saya pernah hadir di sekolahnya itu. Banyak ibu-ibu yang pada ikut, ada kurang lebih waktu itu 40 meren yang ikut. Ya, ada 40-an. Dan saya waktu itu melihat ada dosennya Pak Tisna, dia ahli bicara tentang keluarga Kristen dia pakarnya. Nah, saya diberkati melalui apa yang disampaikan. Nah, di antaranya juga Pak Pur dosen Tiranus, itu pernah dia jadi dosen di sekolah Alkitab yang Ruben Adi dirikan. Wah, saya melihat Ruben Adi ini berkati sungguh. Saya juga diberkati ya. Tapi saya melihat Pak Ruben Adi ini, wah berkatnya luar biasa dia. Jadi dia dirikan sekolah itu udah 30 tahun lalu, coba. Sampai sekarang masih ada. Siapa mahasiswanya? Supir taksi kebanyakan. Nah di Australia supir taksi itu punya high level, ya, punya derajat lebih tinggi gitu. Jadi untuk jadi anggota taxi driver itu nggak gampang. Mobilnya mesti baru, tidak boleh mobil yang tua gitu kadaluarsa, ya, harus mobil baru. Nanti sudah 5 tahun tidak dipakai lagi untuk taksi, dijual itu ke umum. Ambil lagi mobil yang baru. Ya, jadi penghasilan seorang supir taksi itu cukup besar itu. Nah, waktu pemilik saya datang dari Brisbane, terus saya bilang gini, Catherine, yuk kita kerjasama. Tuh dia bilang kerjasama apa? Saya siapkan untuk calon pembantu rumah tangga, nanti Anda terima di Australia, mau nggak begitu? Dia bilang enak aja katanya. Kalau kurang menggaji pembantu, saya yang ditangkap oleh polisi nanti. Anda enak di Indonesia. Oh gitu sih bang, aduh jangan kalau itu. Ya no, ya jangan diteruskan itu. Karena gaji pembantu itu ya cukup besar itu. Makanya di luar negeri itu yang orang-orang akhirnya bergumul itu karena nyuci, ngepel itu sehari-hari bagi kita sih yang orang sederhana no problem. Tapi bagi keluarga tertentu itu menjadi satu beban yang begitu berat. Ya, khususnya untuk anak-anak bos ini. Untuk bayar sekolah, bayar studi, itu oke bisa. Tapi untuk kerjakan tugas-tugas itu nggak gampang. Oleh karena itu dalam komunitas kita di GGP Maranatha Cimahi, kita orang-orang sederhana, mari kita pererat nih persahabatan kita. Dan kita tidak usah rasa malu. Kemudian kalau datang goncangan iman, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Puji Tuhan. Kepada firman Tuhan boleh mendorong sikap hidup kita lebih semangat lagi di dalam mengikut Tuhan. Karena apa? Kasih Yesus yang luar biasa. Amin. Kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Ibu cucu boleh berdoa untuk firman Tuhan.
kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami dipilih oleh Allah menjadi umat Allah, kami boleh bangga menjadi anak-anak Allah. Karena kami mempunyai jaminan hidup di dunia ini, juga jaminan hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami hadir. Kami boleh menjadi utusan-utusan Kristus untuk membawa kasih dimanapun kami hadir. Baik di rumah tangga kami, baik di lingkungan tetangga-tetangga kami, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis. Hidup kami boleh menjadi berkat. Tolong kami Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan kami lemah, kami tak berdaya. Seringkali kami gagal menjadi anak Tuhan. Tapi mari Tuhan Kau tolong kami. Kuatkan kami untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami hadir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian yang lain. Nanti doa akan kita tujukan kepada suku-suku yang belum diselamatkan atau masih minim. Ya, pujian yang kedua adalah Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Tahu ya lagu ini ya? Sinar kemuliaan-Mu Bapa, hadirat-Mu tenggelamkan jiwaku, ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, haleluya, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, nikmati hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk suku Sunda, di mana kita tinggal di daerah Jawa Barat ini. Suku Sunda yang percaya kepada Yesus masih minim. Dari
jumlah 40 juta lebih, itu baru 0,00 sekian. Kita doakan juga untuk badan-badan misi yang ada, yang melayani suku Sunda. Saya kenal dengan Pak Samsudin yang istrinya orang Amerika, itu juga punya beban untuk PI ke suku Sunda. Ya, mari kita dukung dalam doa untuk suku Sunda ini yang harus didoakan terus supaya Tuhan pakai seperti Pak Agus di sini, siapa lagi yang orang Sunda nih ya. Nanti Tuhan pakai boleh mengenal Yesus secara pribadi, puji Tuhan. Dulu saya pernah diundang di persekutuan mbak-mbak pembantu rumah tangga. Itu banyak loh, kurang lebih ada 50 dulu ya. Saya diundang melayani mereka. Nah dulu juga tahun-tahun 70-an itu ada persekutuan tukang-tukang beca di Dago, di Radio Sejahtera dulu. Wah, saya sampai menangis di sana ya, melayani para mang-mang tukang beca. Mungkin sebagian udah pada meninggal, tapi puji Tuhan dia terima Yesus. Kemarin kami ke BEC, itu ada pelayan toko orang Sunda, ternyata Kristen dia. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi mari kita doakan untuk anggota-anggota gereja yang Tuhan bisa pakai memenangkan jiwa-jiwa. Kayaknya ini lebih tepat kalau saya minta Pak Agus untuk boleh berdoa untuk suku Sunda nih. Silakan Pak Agus. Karena Pak Agus sudah menikmati nih berkat-berkat rohani dalam Yesus. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hamba pribadi oleh diselamatkan oleh kasih-Mu ya Bapa. Masih banyak saudara-saudara kami, ibu kami, kakak kami, adik kami yang belum percaya Yesus. Bahkan lebih dari itu, suku Sunda masih banyak yang belum percaya Yesus. Kami yakin dan percaya kasih-Mu boleh menyelamatkan suku Sunda ini. Dengan kekuatan dari para Roh Kudus yang sanggup menjamah orang-orang Sunda ini. Kami sendiri tidak mampu Tuhan. Kami tidak sanggup mengajak mereka. Firman tidak masuk, tetapi kasih-Mu yang boleh masuk di setiap hati mereka. Dengan kesaksian-kesaksian daripada kami yang sudah percaya Yesus. Biarlah Tuhan, Kau memimpin setiap kami yang sudah percaya Yesus. Biarlah suku Sunda dijamah oleh Engkau malam ini ya Bapa. Diselamatkan oleh Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh menikmati kasih-Mu. Sinar kemuliaan-Mu boleh dirasakan dan terpancar ke setiap suku Sunda ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk badan misi yang boleh bergerak Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, yang boleh menyelamatkan mereka Tuhan. Kau yang memberkati segala kebutuhannya ya Tuhan. Mereka tidak mampu untuk berjalan sendiri, melainkan butuh pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga suku-suku Sunda ini boleh diselamatkan, boleh dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat yang menyediakan sorga bagi kami dan semua suku Sunda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan suku Sunda ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tak mampu tanpa Engkau, kami tak sanggup di luar Engkau, melainkan Engkau yang menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Zaman sekarang berjagalah, doa kita akan arahkan sekarang untuk anak-anak muda, untuk para remaja. Mereka tersesat di dalam praktek-praktek seks ya. Sampai ada anak-anak SMP itu terpaksa dikawinkan itu di Jawa Timur. Saya lupa kota apa itu. Coba. Karena mereka terlalu gampang untuk main HP. Itu dapat aplikasi hal yang tidak senonoh bagi mereka. Ini bahayanya ini ya. Jadi mari kita doakan tuh anak-anak kita ini, anak-anak muda kita, anak-anak remaja, supaya mereka tidak terlibat di dalam hal itu ya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Zaman sekarang berjaga. Dalam sabda
berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Benar Tuhan, perkembangan zaman begitu dahsyat kemajuannya. Tanpa kami sadari, kecanggihan di alat komunikasi juga semakin canggih. Bahkan banyak yang boleh ditayangkan walaupun itu menyimpang daripada norma-norma agama. Bapa dalam sorga, kami memiliki putra-putri yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai orang tua, di hadapan Tuhan kami jujur, kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Hanya Roh Allah saja yang bisa memberikan kepada setiap putra-putri kami ya Bapa, hati yang boleh tetap teguh dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon ya Tuhan, putra-putri kami ya Bapa, yang ada di gereja ini juga Tuhan. Kami mohon ya Bapa, belas kasihan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan untuk orang tua yang boleh memantau keadaan daripada putra-putrinya ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami boleh menyadari ya Bapa, di luar sana masih banyak remaja-remaja yang masih dalam lingkungan di luar rumah ya Bapa, di mana mereka pergaulan sangat bebas Tuhan. Malam hari juga mereka tidak tahu harus waktunya di rumah maupun tidak ya Bapa. Tuhan, kami sebagai orang tua, kami tidak bisa memantau mereka Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk taat, bahwa mereka adalah anak-anak penerus kami ya Bapa. Anak-anak yang harus bertanggung jawab atas dunia ini Tuhan. Karena mereka Tuhan ciptakan itu sebagai penerus kami ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua, berikanlah kami Tuhan hati yang senang selalu mengasihi Tuhan. Selalu mengasihi ya Bapa putra-putri kami. Apapun keberadaan putra-putri kami Tuhan, kami boleh merangkul dia ya Bapa. Kami boleh belajar memantau dia Tuhan dalam keseharian. Mungkin mereka ada di luar kota Tuhan, mereka ada di luar rumah Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau juga menjamah setiap hati-hati para river gereja kami ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami sebagai gembala juga, sebagai para hamba-hamba Tuhan juga jarang sekali memantau keberadaan mereka. Mereka adalah tanggung jawab daripada orang tua mereka masing-masing ya Bapa. Tapi kami punya percaya Tuhan, kami punya keyakinan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus juga memantau keberadaan mereka Tuhan. Kami sebagai orang tua juga memohon ya Bapa untuk selalu mendorong putra-putri kami bergaul juga dengan saudara-saudara kami seiman ya Tuhan. Yang inilah komunitas gereja Tuhan. Inilah komunitas anak-anak Kristen ya Bapa yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kami mohon ya Bapa belas kasihan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Roh Allah bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi, baik orang tua maupun putra-putri kami ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga ya Bapa. Begitu juga dengan remaja dan pemuda ya Bapa. Kami percaya mereka ada dalam pemantauan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati setiap kami hamba-hambamu Tuhan, yang boleh ambil bagian di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di river ya Bapa. Tuhan berikan kepada hati kami untuk senantiasa mengasihi dia Tuhan, untuk tidak membedakan mereka ya Bapa. Satukan mereka dengan hati kami Tuhan, dan firman-Mu lah yang bisa mengubah setiap kami, setiap mereka ya Bapa. Kalau mereka sudah mulai menyimpang, Roh Kudus, Roh Allah yang selalu mengingatkan kepada mereka. Kami mohon ya Bapa, campur tangan Tuhan dalam mendidik mereka. Begitu juga studi mereka Tuhan, kami mohon ya Bapa, mereka boleh tetap setia dalam menempuh pendidikan di tingkat di level apapun juga Bapa, dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan, supaya mereka boleh tahu ya Bapa,
Mana yang boleh dilihat maupun yang tidak boleh dilihat. Mana yang benar maupun yang buruk ya Bapa. Roh Kudus kami mohon, Engkau bekerja atas setiap kami, setiap putra putri kami, setiap putra putri pada River di gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan putra putri kami serahkan jemaat River gereja kami ya Bapa yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang lain. Tuhan Yesus setia. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Lalu berluku bahasa tetesan air mata, badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Nanti saya mohon Ibu Sulistia boleh berdoa untuk saudara seiman kita yang sakit. Kita bawa dalam doa malam ini. Haleluya. Bersyukur memiliki Allah Tuhan yang setia. Izinkan kami untuk terus setia kepada Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi apapun. Kami tahu kami banyak kekurangan. Kami banyak menghadapi kesulitan Tuhan. Tapi karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat, sehingga kami boleh menghadapi semuanya dengan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada saat malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau lebih maha mengetahuinya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Jamah mereka Tuhan satu persatu. Untuk Pak Maurits Sihombing Tuhan, tangan kasih-Mu jamah Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk Pak Tobing Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Yesus terima kasih. Untuk Tina Cahyani ya Bapa. Untuk beberapa Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Mungkin ada di para usia indah, di kaum wanita, kaum pria Tuhan kami tidak tahu, tapi Engkau lebih maha mengetahuinya. Kami bersyukur kalau Pak Diki dan Bu Alma selalu ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tolong Tuhan untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami bersyukur Ci Eli sudah sembuh, sudah boleh
beraktivitas kembali Tuhan. Ini semua karena karya kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau taruh Ibu Lucia. Terima kasih Tuhan, kalau kemarin dia bersaksi begitu luar biasa, Tuhan menjamah, menyembuhkan Ibu Lucia. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu peduli, begitu memiliki mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup jawab. Darah-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan. Terima kasih Yesus. Untuk para usia muda, hamba tidak tahu di mana keadaan mereka. Engkau lebih mengetahui. Untuk kaum wanita, kaum bapa, putra putri kami semuanya Tuhan, Engkau selalu lawat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami bersyukur boleh mengenal Engkau dan Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang rugi bagi kami untuk mengenal Engkau, karena Engkaulah sumber segalanya. Mujizat-Mu masih nyata hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai kita kepada pujian terakhir, lingkupilah, lingkupi. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinannya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Pak Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau badai gelora, ku akan terbang bersamamu. Pak Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Allahku. Beri kemuliaan nama Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri doa Rabu petang ini. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, yang sudah memimpin semua hamba-hamba Tuhan. Baik Pak Agus yang memimpin pujian, Michael yang mengendalikan proyektor, Yermi, juga Pak Moses, Pak Tony yang boleh melengkapi memainkan alat musik, hamba yang boleh menyampaikan perenungan kebenaran firman Allah, juga pokok-pokok doa yang boleh dibawakan. Hamba menyerahkan untuk segenap para majelis, pria, wanita, tua, muda di dalam pemeliharaan-Mu. Hamba mohon berkat-Mu boleh turun mengalir dalam tiap pribadi maupun rumah tangga. Hamba juga menyerahkan untuk para pelayan di GGP Maranatha Cimahi ini. Engkau yang memberikan kesetiaan kepada GGP Maranatha Cimahi yang boleh menjadi tempat penuh dengan damai sejahtera dari Allah pribadi. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan segenap anggota jemaat, pria, wanita, tua, muda, dimanapun mereka berada.
hamba mohon juga berkat perlindungan-Mu. Bapa dalam sorga, hamba juga tidak lupa mendukung di dalam doa untuk Presiden terpilih Prabowo di dalam merencanakan untuk kabinetnya, memilih para menteri yang akan menopang kepresidenan dia 4-5 tahun ke depan. Hamba percaya Tuhan yang menolong memberkatinya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan segenap kita yang hadir malam ini di dalam pemeliharaan-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Dewi yang boleh setia menyediakan konsumsi bagi kami. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba percaya Tuhan yang boleh memberkati tangan-tangan terulur. Kau yang mengembalikan berkat berlipat kali ganda kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Kembali kami mohon berkat perlindungan-Mu. Kami juga akan mengarungi malam gelap ini. Sepanjang malam ini kami mohon perlindungan-Mu. Dijauhkan dari malapetaka orang berniat jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami tolak itu semua. Dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus membungkus kami sekalian. Besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Mari kita angkat tangan kita. Kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dalam pribadi Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberikan pertolongan, perlindungan, penghiburan turun atas engkau sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.